selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener epic. Kita akan menelusuri sejarah panjang, kompleks, dan jujur aja penuh intrik selama 2000 tahun terakhir tentang gimana sih agama terbesar di dunia ini bisa bercabang jadi begitu banyak denominasi yang berbeda. Coba bayangin fakta ini sebentar. Di tahun 2025, populasi Kristen global diproyeksikan bakal nembus angka 2,65 miliar jiwa. Gila kan? Itu hampir sepertiga dari total manusia di bumi. Katolik masih mendominasi di angka 1,27 miliar, lalu ada Protestan, Ortodoks, dan berbagai kelompok lainnya. Nah, data inilah yang bikin pembahasan kita sekarang jadi super relevan. Gimana ceritanya? Satu keyakinan yang awalnya cuma bermula di satu titik kecil, bisa menyebar, membesar, dan akhirnya terpecah belah sedemikian rupa. Yuk, kita putar balik waktunya. Oke, jadi ini peta jalan kronologis kita hari ini. Kita bakal mulai dari peta kekristenan masa kini, lalu mundur ke Konsili Nisea dan Arianisme, melihat rivalitas Barat dan Timur, masuk ke skisma besar 1054, lanjut ke reformasi Protestannya Martin Luther, dan terakhir kita tutup dengan Perang 30 tahun. Bagian pertama, peta kekristenan masa kini. Kita lihat dulu gimana pergeseran geografisnya. Kalau kita ngomongin zaman modern, Eropa atau Amerika Utara itu sebenarnya udah bukan lagi pusat utamanya loh. Terjadi pergeseran demografi yang luar biasa masif ke kawasan selatan global. Konsentrasinya sekarang ada di Afrika dengan sekitar 754 juta jiwa dan Amerika Latin dengan 620 juta jiwa. Dari sini kan kita jadi mikir ya, gimana sebuah agama yang skalanya udah seluas benua ini pada awalnya bisa punya sejarah perpecahan yang sampai ngebentuk cabang-cabang yang kita kenal sekarang. Lanjut ke bagian kedua, Konsili Nisea dan Arianisme. Ini nih, awal mula perpecahannya. Ini adalah titik belok pertama di mana politik mulai benar-benar ikut campur dalam urusan teologi. Tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantin melegalkan agama ini lewat Edik Milan. Tiba-tiba, keyakinan yang dulunya dilarang keras sekarang jadi sah dan dilindungi negara. Tapi, baru juga 5 tahun berselang, di tahun 318, meledaklah perdebatan sengit di Alexandria. Alhasil, Konstantin terpaksa menggelar Konsili Nisea di tahun 325 dengan manggil lebih dari 300 uskup ke sana. Yang menarik, buat sang kaisar, ini tuh bukan murni soal teologi teoretis, tapi lebih ke strategi politik aja buat jaga stabilitas kerajaannya. Dan kalian tahu apa yang memicu perdebatan intelektual besar di Alexandria saat itu? Cuma satu pertanyaan teologis yang sangat-sangat fundamental. Siapa sebenarnya Yesus? Disinilah dua ideologi besar berbenturan keras. Di satu sisi ada Arius, pendekatannya sangat logis. Dia berpendapat kalau sang anak itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, tapi sifatnya nggak kekal dan bukan Tuhan itu sendiri. Nah, di sisi lawannya ada Athanasius yang ngotot kalau ia itu sepenuhnya Tuhan dan sekaligus sepenuhnya manusia, serta bersifat kekal. Singkat cerita, secara hukum pandangan Athanasius lah yang menang di Konsili Nisea. Tapi jangan salah, Arianisme ini nggak mati gitu aja. Ajalannya malah menyebar luas ke suku-suku Jermanik dan sukses bikin ketegangan sosial yang luar biasa selama berabad-abad di Eropa Barat. Masuk ke bagian ketiga, rivalitas Barat dan Timur. Ajang perebutan pengaruh yang sesungguhnya. Kayak yang kita lihat, perpecahan ini tuh makin melebar. Bukan cuma urusan teologi lagi, tapi murni politik. Ibaratnya nih ya, kalau politik itu kayunya, maka teologi itu bensinnya. Kelihatan banget beda budaya antara dua pusat peradaban ini. Di barat ada Roma yang berbahasa Latin. Mereka itu praktis, pakai roti nggak beragi buat ibadah, dan percaya banget sama supremasi mutlak paus atas seluruh gereja. Sementara di timur ada Konstantinopel yang berbahasa Yunani. Mereka lebih filosofis, pakai roti beragi, dan nganggep paus itu cuma sekedar yang pertama di antara yang setara. Ini tuh bener-bener kayak rivalitas abadi Real Madrid lawan Barcelona, tapi di era kekaisaran kuno. Terus, di tahun 330 Masehi, ada satu manuver politik yang krusial. Kaisar Konstantin tiba-tiba mindahin ibu kota dari Roma ke Konstantinopel. Coba bayangin, kayak kita mindahin ibu kota dari Jakarta ke IKN. Pasti dampaknya berasa banget kan? Roma yang dari dulu jadi pusat dunia dan ngerasa nggak ada saingannya, tiba-tiba kayak ditinggalin gitu aja. Sebaliknya, orang-orang di Konstantinopel mulai ngerasa di atas angin sebagai Roma yang baru. Pergeseran ini otomatis ngelahirin ego-ego kelembagaan yang super besar dan memicu perebutan kekuasaan yang luar biasa sengit. Nah, pas situasinya lagi panas-panasnya, muncullah satu kata Latin yang bikin semuanya makin kacau. Filioque.
yang artinya dan dari sang anak. Gereja Barat secara sepihak nambahin kata ini ke dalam kredo sakral mereka. Buat Gereja Timur, jelas mereka marah besar. Mereka anggap ini pelanggaran hukum yang fatal, berani-beraninya ngubah teks suci tanpa lewat konsili akbar. Padahal, ironisnya, Gereja Barat itu niat awalnya masukin kata ini murni cuma buat nekan sisa-sisa ajaran Arianisme tadi. Nggak ada niatan ninggung pihak Timur sama sekali. Kita sampai di bagian keempat, skisma besar 1054, momen di mana perpecahan mencapai puncaknya. Semua ketegangan yang udah numpuk tadi akhirnya meledak dan eskalasinya cepet banget. Dimulai dari bentrokan militer berdarah ngelawan bangsa Norman di Civitate tahun 1053. Lalu, klimaksnya terjadi di bulan Juli 1054. Waktu itu, utusan Paus, Kardinal Humbert, dengan penuh emosi jalan masuk ke Hagia Sophia dan ngebanting dokumen ekskomunikasi langsung di atas altarnya. Pihak Timur jelas nggak terima dan langsung ngebales dengan ekskomunikasi balik. Tapi tahu nggak, orang-orang awam waktu itu mikirnya, ini paling cuma perselisihan elit politik aja. Mereka nggak nyadar kalau tragedi berdarah yang sesungguhnya baru bakal meledak di tahun 1204. Nah, yang super menarik dari angka besar ini, 34.000 itu bukan sekedar angka acak loh. Ini adalah jumlah utang yang benar-benar mencekik dalam bentuk keping perak Marks yang sama sekali nggak sanggup dibayar sama pasukan salib ke Republik Venesia. Utang segunung inilah yang secara ironis membajak dan membelokkan perang salib keempat dari tujuan suci awalnya. Saking pusingnya nyari cara bayar utang, pasukan salib ini akhirnya membelot. Mereka malah bantuin seorang pangeran buat ngekudeta Konstantinopel. Masalahnya, pas mereka sampai sana dan berhasil, kas negara Konstantinopel ternyata udah kosong melompong. Frustrasi dan marah, pasukan salib dari barat ini melampiaskan semuanya dengan ngejarah kota sesama umat Kristen itu dengan cara yang benar-benar brutal. Relik-relik suci dicuri, karya seni dihancurkan, perpustakaan dibakar, dan parahnya lagi, Hagia Sophia ikut dinodai. Tragedi penjarahan berdarah inilah yang jadi pukulan mematikan. Harapan buat bersatu hancur berantakan, dan hubungan Timur dan Barat putus total selama nyaris 1000 tahun. Oke, bagian kelima. Reformasi Protestan Martin Luther dan gimana kritik atas Gereja Barat mulai bermunculan. Sekarang kita geser ke Barat ya. Masalah internal di sana mulai memicu transisi ke zaman modern. Di era ini, pemikiran humanis di Eropa lagi kenceng-kencengnya. Diawali tahun 1516, waktu Erasmus ngerilis perjanjian baru dalam bahasa Yunani, yang langsung ngebuka banyak interpretasi baru. Nggak lama setelah itu, ledakan besarnya benar-benar terjadi. Tepat tanggal 31 Oktober 1517, seorang biarawan bernama Martin Luther secara terbuka mempublikasikan protesnya. Protes ini nyebar cepat kayak api, makin besar, sampai puncaknya di Diet of Speyer tahun 1529, di mana para pangeran Jerman berani ngajuin protes resmi. Dari sinilah nama Protestan itu lahir. Terus, apa sih yang bikin Luther sampai semarah itu di 95 tesisnya yang terkenal? Gagasan utamanya bisa dirangkum begini. Dia menentang keras praktek komersial kayak jual beli surat penebusan dosa, dia ngeritik tajam penyalahgunaan wewenang pejabat gereja, dan yang paling bikin geger, dia menolak mentah-mentah otoritas mutlak sang paus. Ide-ide berani Luther ini sukses membelah kekristenan Barat jadi dua kubu besar. Apalagi dia dapat backingan politik dan militer yang kuat banget dari para pangeran Jerman yang emang pengen banget lepas dari hegemoni Roma. Kita masuk ke bagian terakhir, bagian ke-6. Perang 30 tahun, salah satu konflik paling berdarah dalam sejarah Eropa. Perpecahan tadi akhirnya menyeret Eropa ke dalam perang yang amat destruktif. Pemicunya agak absurd sebenarnya. Gara-gara pejabat Katolik dilempar keluar dari jendela setinggi 21 meter di sebuah kastil di Praha. Perang ini terbagi ke 4 fase yang kacau balau. Di fase Bohemia dan Denmark, pihak Katolik menang telak. Tapi pas masuk fase Swedia, Raja Gustavus Adolphus turun tangan dan balikin keadaan buat kubu Protestan. Nah, yang paling ironis itu di fase keempat. Prancis, yang notabene adalah negara Katolik, malah ikut campur cuma buat merangi Kekaisaran Habsburg yang juga sama-sama Katolik. Jelas banget kan, pada akhirnya perang ini tuh lebih condong soal perebutan pengaruh dan wilayah, dibandingin soal kemurnian agama itu sendiri. 8 juta jiwa melayang. Biarkan angka ini meresap sebentar. Fakta ini benar-benar menyayat hati. Perang gila ini bikin wilayah Jerman kehilangan sampai 60% dari total populasinya. Dan mereka mati bukan cuma karena pedang atau peluru di medan tempur loh. Banyak banget yang meninggal akibat kelaparan ekstrim, wabah penyakit pes yang mematikan, hancurnya ekonomi, sampai-sampai memicu insiden kanibalisme karena orang-orang udah seputus asa itu buat bertahan hidup.
Jadi, poin krusialnya begini, mimpi buruk itu akhirnya beres lewat Perjanjian Westphalia di tahun 1648. Momentum bersejarah ini bukan cuma nyetop pertumpahan darah, tapi juga ngubah total tatanan batas wilayah Eropa modern. Kedaulatan setiap negara dipertegas, di mana masing-masing wilayah sekarang berhak penuh ngatur urusan dalam negerinya sendiri, termasuk bebas memilih agamanya. Pluralisme akhirnya diakui, institusi Paus kehilangan taring politiknya atas raja-raja, dan secara geopolitik, Prancis naik tahta jadi kekuatan utama baru di Eropa. Nah, kita sampai di kesimpulan dari perjalanan 2000 tahun yang lumayan bikin pusing ini. Kalau ditarik benang merahnya, secara ideologis semuanya bermuara lagi ke gagasan revolusionernya Luther, sola scriptura. Prinsip yang nekanin kalau teks Alkitab adalah satu-satunya otoritas tertinggi. Kebebasan baru buat nafsirin teks secara mandiri inilah yang akhirnya bikin cabang kekristenan meledak secara eksponensial sampai melahirkan lebih dari 45.000 denominasi di seluruh dunia hari ini. Setelah kita memetakan bareng-bareng rentetan sejarah gimana cabang-cabang keyakinan ini terbentuk, ada satu pertanyaan menarik nih buat kita renungin di akhir sesi. Menurut kalian, mungkinkah kesatuan agama yang sejati itu bisa benar-benar terwujud lagi di saat setiap individu sekarang punya otoritas penuh buat menafsirkan kebenarannya sendiri? Coba dipikirin ya. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kita sampai habis, dan sampai jumpa di penelusuran topik seru berikutnya.